Besti, selamat siang. Ini saya mau kasih tahu sesuatu nih ya. Pola entry yang berdasarkan POC breakout. POC itu point of control. Jadi kemarin itu sempat kejadian karena adanya berita gitu ya, soal PPI kemarin, PPI. Terus habis itu dilanjutkan sama Kevin Wars-nya juga testimoni gitu ya, hearing di Kongres, Senat apa Kongres lah saya lupa. Nah, terus kemudian market jadi chaotic banget kan semalam itu. Ada yang lebih cenderung untuk naik, ada yang cenderung untuk turun di USD. Nah, gold itu variabel pengaruhnya banyak sekali. Ya, salah satunya ada harga nilai US dollar. Tapi kan juga dipengaruhi sama minyak, macam-macam lah. Ada politik apa segala, terus obligasi, ya banyak lah yang berkaitan sama emas. Nah, tapi semalam itu karena ada 2 event besar yang high impact, jadi otomatis market itu chaotic gitu, dalam kebingungan. Nah, biasanya dalam masa-masa market chaotic itu salah satu yang terjadi adalah POC breakout. Jadi apa sih POC breakout? Kemarin saya sempat tulis di Threads, ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah akumulasi, terus kemudian ada breakout, dia harus balik ke POC, baru continuation. Nah, jadi hari ini kita akan coba pelajari lebih dekat lagi soal POC breakout ya. Oke, jadi ceritanya semalam itu karena kita udah bikin channel dan ya kita udah kita lihat bahwa harga ternyata breakout dari channel, ya sudah kita buy semalam itu. Nah, kemudian setting TP-nya ada beberapa, ada TP 1, 2, 3 ke atas gitu ya. Tapi rupa-rupanya si PPI ini cuman sampai sini doang, internal weekly. Habis itu dilanjutkan sama Kevin. Ini kan jam 9 tuh, jam 9 kalimat-kalimat awalnya masih nggak enak, jadi dia turun dulu. Terus kemudian dia mulai lebih pede di bagian belakang, jadi otomatis semua pada masuk lagi, naik lagi. Cuman di sini ditekan lagi sama penjual ya. Otomatis dia harga turun lagi sampai dengan sekarang. Ya, jadi chart ini bukan cuman sekedar visual, tapi juga ada cerita di baliknya. Setiap candle itu bisa cerita. Setiap chart itu adalah kisah cerita apa yang terjadi gitu. Nah, jadi begitu lihat chart kemarin sempat ini juga ya, maksudnya sempat mikir juga, kok kayak gini ya? Tapi memang dari awal kita udah tahu, dari siang kita udah info bahwa hati-hati market chaotic hari ini, bla 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 gitu ya. Terus kemudian kalau memang nggak siap jangan trading, lebih baik hati-hati gitu. Kita udah kasih warning tuh. Nah, begitu terjadi ya udah nggak kaget, marketnya chaotic gitu. Volume tinggi tapi bingung, kayak kehilangan arah. Nah, jadi dari situ kita langsung paham gitu. Oh, ini modelnya pakai POC breakout nih gitu. Nah, jadi POC breakout itu terjadi biasanya rumusnya begini. Ada akumulasi, ini akumulasi ya. Terus kemudian ini saya kasih
rectangle dulu. Oke, ini akumulasi nih ya. Terus kemudian dia breakout nih. Breakout naik, nggak kuat, sentimennya kalah, turun. Nah, turunnya kemana? Pasti turunnya di POC. Gitu. Kita udah tahu, oh ini POC ini pasti. Ya. Cara tahu POC-nya dari mana? Dari sini aja, gampang nih. Ambil garis dari sini sampai ke sini. Nah, ini POC kan? Point of control di sini yang paling tebel nih. Lihat. Tuh. Cocok kan? Jadi, kita udah langsung tahu Pak Aling sampai POC. Bener, begitu POC nendang balik. Ini continuation gitu. Tapi karena ini udah terjadinya udah subuh banget ya, maksudnya ini udah lewat masa gitu, dan di sini juga tebel sekali. Ini kalau kita lihat kan otomatis dia kena reject, seller ambil alih gitu. Seller ambil alih, ini cuma diambil liquidity, terus kemudian dia turun, koreksi. Begitu nyampe sini dia sudah ada change of character, udah pasti bearish nih. Ya sudah, apalagi sinyal udah langsung muncul, tinggal continuity ke bawah aja. Jadi hal-hal semacam ini bisa terjadi dalam situasi yang chaotic, dalam keadaan pasar tuh yang lagi kebingungan, lagi nggak tentu arah, sebentar bilang naik, sebentar bilang turun. Nah, biasanya terjadi tuh POC breakout gitu. Karena ini pernah terjadi juga sebelumnya di sini. Nah, sama ini juga terjadi lagi nih. Ini kejadian di sekitar jam 6 sore ya kan, sesi-sesi sampai sampai malam lah, ini sesi udah masuk New York kan. Ini akumulasi, kemudian dia breakout, kebingungan kan, nggak tentu arah, ada change of character, tapi naik, terus turun lagi, naik lagi. Nah, kemudian nyampe sini, dia POC lagi, nyampe di POC ini pasti. Begitu nyampe di POC, continuation gitu. Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya kalau misalnya paham ya, lebih mudah untuk tahu arah. Karena kan sebenarnya pola untuk entry itu ada banyak sekali macamnya. Jadi kita nggak bisa pakai satu teori entry hanya satu yang kita pegang, nggak bisa. Karena market itu sangat dinamis, fluktuatif, dan volatil. Jadi otomatis kita mesti tahu beberapa pola entry supaya kita ngerti arahnya gitu, nggak dibohongin sama pasar, nggak ketipu. Kalau misalnya sampai kita kurang paham, otomatis pada saat kita pikir mau naik ternyata turun, pada saat kita pikir mau turun ternyata naik, ujung-ujungnya ya kerugian kan, cut loss atau bahkan MC gitu. Nah, jadi banyak sekali cara untuk masuk, cara untuk entry. Kayak misalnya ini liquidity sweep ya, dalam beberapa kasus kadang terjadi. Nah, kalau ini kan sebenarnya inducement, berarti setelah inducement ada liquidity sweep. Liquidity sweep pasti reversal gitu. Jadi banyak yang mesti kita pelajarin. Jangan cuman ngerti satu atau dua aja terus berani tempur gitu. Itu namanya nantangin market gitu. Padahal kita kan mesti respect sama market gitu ya. Jadi buat hari ini kita udah belajar yang namanya POC breakout. Semoga bermanfaat buat besti-besti semua. Nanti selanjutnya kalau ada apa-apa yang menarik lagi, saya akan bikinin video lagi ya. Semoga semuanya selalu sehat, semuanya beruntung. Terima kasih, sampai jumpa lagi besti, bye.